Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitriani dengan NIM 20651-005. Saya dari kelas 7A Prodi Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi, dan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu materi kepada teman-teman guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Baik, kita persingkat waktu saja, kita langsung masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep informasi akuntansi penuh. Jadi, apa sih informasi akuntansi penuh itu? Ya, informasi akuntansi penuh adalah informasi yang selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga, aktivitas, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan. Adapun pengertian lain dari akuntansi informasi penuh, di mana seluruh aktivitas atau seluruh aktiva atau seluruh pendapatan yang diperoleh dan berupa sumber yang dikorbankan pada suatu objek informasi. Jadi, informasi akuntansi penuh merujuk pada laporan keuangan yang lengkap dan rinci yang disiapkan oleh suatu entitas untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan. Baik, di sini ada juga yang namanya full asset atau aset lengkap. Aset lengkap mengacu pada daftar lengkap dari semua aset yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan. Ini mencakup aset tetap dan aset lancar. Full revenue atau pendapatan lengkap ialah pendapatan yang merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari semua sumber selama periode waktu tertentu, dan ini mencakup pendapatan dari penjualan produk atau jasa, pendapatan bunga, pendapatan investasi, dan semua sumber pendapatan lainnya yang relevan. Dan di sini juga ada full cost, di mana full cost ini biaya lengkap, biaya yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, dan ini mencakup biaya produksi, biaya operasional, dan biaya administrasi lainnya. Lanjut, di sini ada dua unsur informasi akuntansi penuh, di mana yang pertama ada full cost adalah salah satu dari unsur full accounting information, di mana total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Yang kedua ada full costing dan variable costing. Pengertian full costing sendiri adalah salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun tetap. Pengertian full costing dan variabel yang merupakan metode penentuan cost produk konversial yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu dan digunakan secara luas dengan teknologi informasi dalam proses pengelolaan produk dan dalam pengelolaan informasi keuangan. Selanjutnya di sini ada bagian pendukung atau bagian-bagian pendukung, di mana full cost dengan pendekatan full costing dan full cost dengan pendekatan variable costing. Selanjutnya di sini ada bagan dan tabel pendukung, di mana full cost dengan pendekatan ABC, dan di sini juga ada tabel bagian-bagian pendukung dari segi tujuan, lingkup, fokus, periode, dan teknologi yang digunakan. Kemudian ada metode penyajian laporan, bisa dilihat sendiri di sini ada metode penyajian laporan pada full costing dan variable costing. Kemudian di sini ada manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama ada pelaporan keuangan, di mana ini memerlukan akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu tentang pendapatan penuh dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada analisis kemampuan menghasilkan laba. Dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk atau line produk, aktivitas atau unit organisasi.
Yang ketiga, ada jawaban atas pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan yang dimaksud di sini ialah berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu produk. Yang keempat, ada penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Cost tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembelinya setuju pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung dengan presentasi tertentu dari total biaya sesungguhnya. Kemudian yang kelima, ada harga jual normal, di mana manajemen ini memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif dari harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan formal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutupi biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian yang keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang dan ditambah dengan laba yang diharapkan. Yang ketujuh, ada penyusunan program, di mana penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber data yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Selanjutnya di sini ada peran informasi akuntansi penuh bagi manajemen. Yang pertama, ada evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua, ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan pembeli atau membuat keputusan itu sendiri. Yang keempat, ada penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima, ada penyediaan kemudahan dalam menghilangkan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. Yang keenam, ada penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya produk atau jasa. Yang ketujuh, ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian dan pengembalian keputusan tentang biaya mutu atau quality cost. Yang ke-8 ada cost reimbursement yang merujuk pada suatu metode di mana sebuah organisasi atau pemerintah mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak lain untuk proyek atau layanan tertentu. Jadi istilah cost reimbursement ini adalah pengambilan biaya atau penggantian biaya. Yang kesembilan, ada inventory costing, di mana inventory costing adalah proses menghitung dan mengatribusikan biaya kepada persediaan atau inventory dalam bisnis. Ini penting karena biaya persediaan memengaruhi laba bersih perusahaan dan nilai asetnya. Kemudian di sini ada rekayasa informasi penuh. Jadi di mana penentuan harga jual produk atau jasa dan untuk penyusunan program yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut. Jadi guna memenuhi berbagai manfaat akuntansi penuh, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu, dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan dan biaya tidak langsung kepada objek informasi yang bersangkutan. Kemudian di sini ada metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh. Dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai berikut. Pembebanan biaya tidak langsung. Yang pertama ada untuk penyediaan
informasi bagi pengembalian keputusan manajemen. Yang kedua, untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar. Dan yang terakhir, untuk pengukuran kinerja manajemen. Baik, karena materinya kita udah selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.